Halo guys, balik lagi dengan gua Martin. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Jadi kali ini konten gua hari ini gua akan mereview sebuah satu motor rilisan pabrikan Kawasaki tahun 2016, dan inilah motornya Kawasaki H2. Kita akan bahas dari segi bentukan dari Kawasaki. Apa sih yang membuat motor ini makin hari makin mahal? Semakin lama motor ini banyak peminat, dan bisa disebut, kalau disebut motor mewah ya jelas ini motor mewah dengan harga yang tidak murah. Apa aja sih kelebihan dari motor ini dan kenapa motor ini bisa menjadi sangat mahal dan menjadi barang langka di Indonesia? Untuk Kawasaki H2 ini berawal dari tahun 2015. Awal mula H2 keluar tahun 2015. Pabrik Kawasaki merilis sebuah satu motor Kawasaki H2 di tahun 2015 dengan bodi seperti ini. Keunikannya H2 itu catnya guys, catnya itu dia semi chrome. Jadi bukan kayak glossy atau apa, tapi dia semi chrome. Nah, dan ini belum ada yang bisa untuk saat ini merepaint, tapi ada beberapa toko yang bilang bisa menyamai cat seperti ini. Tapi kalau saya sih belum pernah lihat ya, karena saya juga jarang melihat motor Kawasaki yang bodinya hancur. Soalnya ini benar-benar motor yang sangat-sangat dirawat oleh pemiliknya. Kawasaki H2 juga saya pernah menanyakan ini satu body full set. Ini body full set ini kurang lebih kisaran 60 juta, dan itu inden untuk 1 tahun. Aksesoris apa aja sih yang ada, yang nempel di Kawasaki H2 ini? Ini udah cukup banyak aksesorisnya guys. Kurang lebih seperti pelek. Pelek ini sudah ganti rotobox. Disc brake-nya sudah menggunakan Brembo. Air scoop ininya yang buat pendingin disc brake-nya dia memakai CNC. Kalipernya menggunakan KP Racer. Ini tuh Brembo KP Racer. Untuk shock ohlin depannya ini sudah ganti, dia menggunakan ohlin. Jadi shock orinya ini pelek ori, piringan cakram ori, kaliper ori, shock depan ini lengkap semua part orinya guys. Untuk frame slider dipakai Evotech, selang radiator Samco, dan untuk pengereman atas masternya menggunakan Brembo RCS 19. Handguardnya dari Bonamici, flutek-nya dari Rizoma, dan lever clutch-nya dari Gelspeed Japan. Ini udah enak guys, daripada compare-nya kalau sama Akosato jauh. Karena apa? Dari segi harga udah beda, dan dari kualitas udah beda. Kalau untuk Gelspeed sendiri lebih enak sebenarnya ya daripada Akosato. Cuman untuk harga lebih murah Akosato. Untuk windscreen-nya yang ini sudah menggunakan Puig, tutup tangki dari Rizoma, knalpot sudah menggunakan Respeed full system dengan header dari Project One Blue. Jadi ini udah silencer belakang dia pakai Respeed, header depan dia pakai Project One. Untuk shock belakangnya juga sudah menggunakan Ohlin TTX. Nah, kenapa sih motor H2 itu mahal? Karena H2 ini mesinnya sudah dibekali dengan supercharge. Jadi untuk saat ini pemegang motor rekor tercepat sih kakaknya H2, yaitu H2R. Dia dengan klaim ada yang pernah test drive dengan kecepatan 400 plus. Ya nggak aneh sih, kalau kata saya nggak aneh. Kenapa H2 bisa cepat? Karena dia sudah dibekali oleh supercharge. Beda dengan motor-motor lainnya. Untuk dari segi bodi, banyak yang bilang, Om, gimana sih
H2 berat? Enggak juga. H2 itu sangat nyaman ketika dipakai berkendara. Jadi dia sudah menyesuaikan bodi dengan torsi motornya. Dan ini benar-benar sangat nyaman dan saya sangat menikmati ketika membawa si H2 ini. Ada juga yang nanya perbedaannya apa H2 2015 dengan H2 2022. Nah, kalau H2 2022 udah jelas. Kalau saya lihat dia torsinya lebih besar dan dia berbedanya dengan speedometer. Dia speedometernya udah TFT LED. Kalau sini masih digital. 2015 speedo masih digital, 2022 TFT LED. Dan juga perbedaan di suspensi belakang. Kalau 2022 dia udah menggunakan Ohlin. Dari pabrikannya sudah menggunakan Ohlin. Tapi 2015 dia belum menggunakan Ohlin. Jadi kurang lebih seperti itu. Cuman kalau menurut saya 2022 saya tanya compare ke teman-teman yang pakai 2022 itu katanya sih terlalu over ya. Over, torsinya lebih over, tapi nggak tahu mungkin belum terbiasa atau gimana ya, saya juga nggak tahu dan saya juga belum pernah coba H2 2022, tapi next saya akan coba Kawasaki H2 2022 untuk mengcompare dengan Kawasaki H2 2015. Nah, kalau yang lainnya untuk joknya ini sendiri ini sudah dilapisi dengan Luimoto Seat Gel. Kurang lebih itulah aksesoris yang menempel di Kawasaki H2 ini. Dan ini pun mempunyai satu bodi lagi. Nah, bodinya seperti ini guys. Ini bodi yang full karbon. Ini full karbon H2. Dia sudah di PPS. PPS itu dia bukan cat, tapi dia semacam kayak dia modelnya spray cat gitu. Cuman kalau dia dicabut itu dia berupa stiker. Ini PPS ini sih lebih aman daripada laminating ya. Kalau sekarang tuh PPF ya. PPF. Nah, ini PPS-nya. PPS tuh jadi menyerupai cat ada warna. Kalau PPF dia bening. Cuman kalau PPF tuh kekurangannya ketika kalian sudah menggunakan dengan jangka waktu yang lama, apalagi dengan PPF warna clear, dia akan menjadi kuning. Nah, kalau untuk PPS ini sendiri dia tidak akan menguning. Jadi sepertinya bentuknya kayak cat, tapi itu kalau kalian cabut itu bakal berubah jadi stiker. Dan harganya juga sungguh fantastis untuk sebuah satu bodi PPS ini, kurang lebih 17 juta untuk PPS-nya only. Belum bodinya, ini bodinya full karbon. Amazing lah pokoknya mah. Kalau untuk Kawasaki H2 sih part nggak ada yang murah. Untuk kisaran, kita bahas kisaran harga pelek rotoboxnya tersendiri aja untuk H2 itu kurang lebih di 73 juta untuk harga saat ini ya, karena rotobox ada kenaikan dari harga 65 juta jadi 73 juta. Untuk disc brake-nya kurang lebih 8 juta. Untuk disc brake yang KP Racer-nya ini kurang lebih tuh 22 juta. Kaliper ini kurang lebih 22 juta. Untuk shock Ohlin depan kurang lebih 80 jutaan. Selang radiator Samco 5 juta. Frame slider Evotech 4 juta. Headernya, nah kalau header jujur saya nggak tahu header Project One untuk Kawasaki H2 berapa. Cuman kalau misalnya saya prediksikan untuk knalpot aja full system dari silencer speed belakang sampai header Project One titanium, itu kalian harus mengocek kurang lebih antara 30 sampai 40 juta untuk knalpot only. Untuk shock Ohlin belakang kurang lebih ada di harga 25 juta. Untuk selang Samco udah tadi 5 juta, apalagi ya, oh ini Brembo Master Brembo RCS 19 Corsa Corta, ini di kisaran harga 4.800.000 untuk saat ini. Hand grip Rizoma di 2 juta. Seat jok Luimoto ini di harga 6 juta sampai 7 juta kisarannya. Dan untuk
Kalau kecil-kecilan kayak oil tank, yang ini sih paling kurang lebih cuma sejutaan ya, 1,5 juta sampai antara 1 juta sampai 1,5 juta lah. Tutup tangki ada di 3 juta. Dan rantai EKCN 3D, rantai EKCN 3D itu di 4,5 juta. Untuk apa lagi ya? Oh, gel speed. Nah, ini gel speed. Gel speed untuk lever clutch-nya aja itu di kisaran 4,5 juta. Nah, makanya kalau misalnya lever clutch Ako 1 tuh kisaran 2 juta sampai 2,5 juta. Tapi untuk si gel speed sendiri itu di 4,5 juta. Ini stop lamp TLTD. TLTD dari RNG, sen pun dari RNG. Apalagi ya guys ya yang akan kita bahas untuk si Kawasaki H2 ini. Kalau misalnya tidak ada yang kita bahas, gimana kalau kita cek sound motornya ya? Seperti itu suara Kawasaki H2 dengan supercharge. Jadi kalau misalnya kalian ingin mencoba menikmati Kawasaki H2, sangat rekomen kalau menurut saya. Karena untuk proporsional badan saya yang seperti kecil ini aja, saya masih bisa menjajal si Kawasaki H2 ini dengan nyaman. Tidak perlu kalian membutuhkan saya harus tinggi untuk pakai H2, tidak. Karena H2 ini sangat-sangat ringan. Mungkin cukup sekian review singkat Kawasaki H2 dari saya. Kalau untuk kalian yang ingin menanyakan untuk review motor apa, kalian boleh komen. Jangan lupa juga kasih masukan, karena kita juga masih belajar untuk membuat review-review motor agar otomotif Indonesia semakin berkembang. Thank you guys. Saya Martin undur diri. Thank you. Missing someone